Komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal meliputi lisan atau percakapan dan tertulis atau email. Sedangkan komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah atau bahasa tubuh dan kontak mata atau penampilan. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan informasi, ide, gagasan, perasaan, atau pesan kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung, menggunakan berbagai saluran dan bentuk media. Di dalam konsep ini, komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata baik dalam bentuk lisan ataupun percakapan atau tertulis. Komunikasi ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan spesifik. Komunikasi verbal lisan adalah komunikasi yang dilakukan secara langsung menggunakan kata-kata yang diucapkan. Ini adalah jenis komunikasi yang paling umum dalam interaksi sehari-hari, seperti berbicara dengan teman, kolega, ataupun keluarga. Contohnya yaitu percakapan tatap muka antara dua orang yang sedang berbicara, ataupun juga diskusi dalam rapat kerja atau presentasi. Komunikasi verbal tertulis merujuk pada pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Ini bisa berupa email, surat, pesan teks, ataupun catatan lainnya. Dalam komunikasi verbal, unsur-unsur seperti intonasi suara, kecepatan berbicara, dan diksi ataupun pemilihan kata sangat mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Misalnya, Anda sedang berbicara dengan teman Anda lewat telepon. Lalu Anda mengatakan, "Aku sangat senang bisa bertemu denganmu hari ini." Bayangkan jika Anda mengucapkan kata yang sama dengan nada yang berbeda. "Aku senang bertemu denganmu" bisa terdengar tulus atau bisa terdengar cemas, tergantung intonasi suara Anda. Selain kata-kata, kita juga berkomunikasi dengan cara lain yang lebih tidak langsung, yaitu melalui komunikasi nonverbal. Ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, dan gerakan fisik antara kita dengan orang lain. Ekspresi wajah adalah cara kita menggunakan wajah untuk mengekspresikan perasaan atau reaksi terhadap sesuatu. Komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Saya tidak marah," tetapi ekspresi wajah mereka menunjukkan kemarahan, Anda mungkin cenderung lebih mempercayai ekspresi wajah mereka daripada kata-kata yang mereka ucapkan. Ekspresi wajah dapat meliputi senyuman, kedutan alis, cemberut, atau ekspresi lainnya yang menunjukkan emosi. Bahasa tubuh merujuk pada gerakan tubuh, postur, atau gestur yang digunakan untuk berkomunikasi. Kemudian penampilan seseorang seperti pakaian yang ia gunakan, cara berdandan, ataupun postur tubuh secara keseluruhan. Itu juga dapat menyampaikan pesan di dalam berkomunikasi. Saya kasih contoh situasinya seperti ini. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang tidak mengucapkan apa-apa, tetapi ekspresi wajah mereka sudah memberitahu Anda bahwa mereka sedang marah atau kecewa? Atau bayangkan Anda berbicara dengan rekan kerja Anda mengucapkan, "Saya setuju dengan ide ini." Tetapi postur tubuh Anda menunjukkan sesuatu yang berbeda, dengan postur tubuh yang tertutup atau menghindari kontak mata. Mind map ini menggambarkan dua aspek besar dalam komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, yang masing-masing memiliki elemen-elemen yang berbeda namun saling melengkapi. Komunikasi verbal lisan menggunakan kata-kata yang diucapkan secara langsung dalam percakapan, sedangkan tertulis itu menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan seperti email atau pesan teks. Dan komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah seperti menunjukkan emosi melalui gerakan otot wajah, kemudian bahasa tubuh, komunikasi melalui gerakan tubuh, postur, dan isyarat tangan. Kemudian kontak mata menggunakan tatapan mata untuk menunjukkan perhatian, kejujuran, atau minat. Dan yang terakhir penampilan fisik yang menunjukkan sikap atau status seseorang.
Komunikasi verbal dan nonverbal berinteraksi dalam setiap bentuk komunikasi manusia, dan pemahaman terbaik tentang keduanya sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif. Komunikasi verbal memberikan kejelasan dalam pesan yang disampaikan, sementara komunikasi nonverbal memperkuat dan memberikan konteks tambahan pada pesan tersebut. Dengan pemahaman tentang elemen-elemen komunikasi ini, kita dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita di berbagai situasi, baik di tempat kerja, dalam pertemuan sosial, maupun dalam hubungan pribadi.